Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Ramadan merupakan bulan produktif. Ini judul kultum kita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Di ayat ini tergambar bahwasanya yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang beriman. Orang beriman, orang yang keyakinannya kepada Allah itu sudah mendalam, diajak oleh Allah agar bangkit, yaitu melaksanakan ibadah puasa, agar Ramadan itu menghasilkan amaliyah yang baik, amaliyah yang banyak. Dengan amal yang banyak itu, iman yang bagus nanti sampai kepada derajat takwa, itu orang yang muttaqin, yang dekat kepada Allah SWT. Ini target puasa, la'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Bulan ini kita harus produktif dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Banyak hal yang kita tinggalkan di luar Ramadan. Banyak hal amal-amal ibadah yang kita tinggalkan di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kita dituntut menjadi orang yang produktif, yang menghasilkan amal ibadah yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Yang pertama, agar kita perbanyak sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib sesuai dengan diajarkan oleh para ulama, yaitu ada yang disebut dengan sholat rawatib. Nah, peluang kita untuk bisa ibadah lebih banyak ini tentu di bulan Ramadan, yaitu sebelum sholat sunnah, sebelum sholat wajib, laksanakan sholat sunnah yang biasa kita lakukan, tapi lebih efektif, lebih banyak di bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita sebatas puasa wajib saja, tidak tergerak untuk melaksanakan puasa sunnah. Maka selesai sholat wajib, janganlah langsung pulang, janganlah berkemas untuk pergi, tapi sholat sunnah dahulu. Begitu juga halnya segera datang ke masjid ketika azan berkumandang. Setelah itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Artinya jangan disia-siakan sholat sunnah, sholat rawatib itu setiap waktu yang diatur dalam ajaran Islam sesuai dengan fikih yang diajarkan oleh para ulama. Yang kedua, agar produktif ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita banyak beristighfar, yaitu mengingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang perlu kita baca. Di antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, yang intinya tidak ada waktu kita yang kosong kecuali untuk berzikir kepada Allah. Tidak banyak waktu bisa kita lakukan, dan kesibukan kita sehari-hari juga bisa diselingi dengan ucapan-ucapan yang baik agar waktu itu tidak sia-sia. Yang ketiga, sering-seringlah di bulan Ramadan itu membaca doa agar kehidupan kita menjadi baik,
agar kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita dalam keadaan baik. Atau juga doa dipanjatkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang jauh mungkin sudah lama tidak bertemu, agar Allah memberikan taufik dan hidayah. Jadi sela-sela waktu kita jangan hilang sia-sia, tapi gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat malam. Walaupun kita sudah melaksanakan salat tarawih ya, tapi gunakan juga waktu sebelum sahur untuk salat malam. Rasul mengatakan, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Menegakkan Ramadan, yaitu salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah SWT, sehingga malam kita tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia. Sebelum waktu sahur kita laksanakan. Yang kelima, jangan dilupakan. Mungkin di luar Ramadan kita tidak sempat untuk sholat duha, maka jangan lupa laksanakan sholat duha di bulan Ramadan. Tidak banyak pelaksanaannya, cukup dengan 2 rakaat. Kalau mampu juga bisa 4, bisa 6, bisa 8. Intinya jangan sampai sia-sia waktu kita untuk melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu manfaatnya besar sekali. Rasul mengatakan 360 persendian manusia itu dituntut untuk mengeluarkan infak, sedekah setiap hari. Nah, tentu tidak mampu kita untuk mengeluarkan infak sebanyak itu. Maka dengan sholat duha 2 rakaat itu melunasi ya persendian kita yang harus dikeluarkan infak sebanyak itu. Jangan sia-siakan waktu kita untuk melaksanakan sholat duha. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, maka waktu yang terpenting juga di bulan Ramadan adalah gunakan untuk ngaji Al-Quran 1 jam 1 hari. Ngaji bisa dengan membaca saja, atau juga mengartikan yang kita baca, atau juga memang betul-betul mengkaji isi Al-Quran itu. Gunakan paling tidak 1 hari itu 1 jam. Karena memang peluang kita di Ramadan inilah bisa untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Sedangkan di luar Ramadan itu banyak kesibukan yang kita lakukan yang cenderung melalaikan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayahnya, sehingga bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Ramadan itu memproduktifkan amal ibadah kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.